Poco F7 si biang rusuh di dunia HP mid-range. Lagi rame banget baik di dunia maya sampai dunia nyata, Poco F7 jadi bahan obrolan dari anak tongkrongan sampai bapak-bapak grup WA yang mau ganti HP. Gak heran sih soalnya ini HP beneran mengguncang pasar. Dengan harga yang masih masuk kategori kelas menengah tapi speknya udah berasa flagship, Poco F7 dateng gak pakai basa-basi. Performanya buas, layarnya cakep, desainnya sangar, pokoknya bikin HP lain di kelas menengah kelabakan. Bisa dibilang ini HP murmer rasa sultan. Buat pecinta gadget sejati Poco F7 udah kayak idaman baru. Dan buat orang awam yang nggak ngerti chipset pun, pas lihat speknya auto bilang, ini HP nggak kaleng-kaleng. Lu kira Poco F7 itu versi hemat dari yang Pro? Salah besar coy. Yang ini malah bikin versi Pro-nya kelihatan malu-maluin. Bayangin aja HP yang harusnya jadi adik malah lebih sangar dari kakaknya sendiri. Nggak main-main performanya udah setara iQOO Neo 10, yang notabene kelas atas. Lebih gila lagi harganya cuma 4 jutaan. Nggak ada tuh varian pelit 8/200, 56GB, Poco langsung ngasih 12/256GB, sama 12/512GB. Jadi lu tinggal pilih mau kenceng atau kenceng banget. Di segmen harga 4 hingga 5 jutaan, Poco F7 benar-benar mendominasi tanpa tanding. Bahkan, hingga saat ini belum ada satupun perangkat dari Xiaomi sendiri yang bisa menyamainya, seolah Poco F7 ditugaskan khusus buat mengacak-acak pasar kelas menengah. Sebenarnya iQOO punya potensi buat bersaing, tapi sayangnya tahun ini brand tersebut justru tampil mengecewakan alias ngebadut. Momentum itu langsung dimanfaatin sama Xiaomi buat mengambil alih panggung mid-range secara penuh. Di sisi lain, merek-merek kayak Samsung, Infinix, maupun grup BBK terlihat tak berkutik. Performa dan value yang mereka tawarkan masih jauh dari kata layak, untuk harga 4-5 jutaan. Bahkan Infinix pun cuma mampu bersaing di kelas entry level, sampai mid-range maksimal di angka 3 jutaan. Di atas itu mereka belum mampu bersaing secara seimbang. Tampilan belakang HP ini langsung mencuri perhatian dengan desain futuristik dan penuh identitas khas Poco. Balutan 2 tone warna putih bersih di bagian bawah, dan hitam transparan bergaya sirkuit di bagian atas, membuatnya tampak seperti perangkat edisi spesial. Bahkan tertulis limited edition di sisi hitamnya, makin mempertegas eksklusivitas desainnya. Di area kamera kita disuguhkan modul kamera vertikal berukuran besar, dengan 2 lensa serta LED flash yang ditata secara simetris. Ada aksen garis hijau menyala di sekeliling lensa memberi kesan agresif dan gaming. Logo Snapdragon juga tampil mencolok di bagian atas kanan menandakan perangkat ini memakai chipset flagship dari Qualcomm. Secara keseluruhan, desain belakang Poco F7 ini tampil beda, tegas, dan berani. Cocok banget buat kalian yang cari HP dengan karakter kuat dan tampilan yang nggak pasaran. Poco F7 hadir dengan 3 pilihan warna yang sama-sama keren. Warna hitam tampil elegan dan misterius, cocok buat kalian yang suka gaya simple tapi berkelas. Varian putih terlihat bersih dan modern, bikin kesan mewah tapi tetap minimalis. Poco F7 nggak cuma keren di performa, tapi juga tampil mewah dari segi desain. Bagian belakangnya pakai material kaca, sementara frame samping berbahan aluminium kasih kesan kokoh dan solid. Ketebalan bodinya cuma 8,2 mm, jadi tetap nyaman digenggam walau berkelas. Layarnya juga dirancang presisi dengan bezel samping super tipis cuma 1,5 mm, dan bezel atas bawah hanya 1,9 mm nyaris full screen. Nggak ketinggalan Poco F7 juga udah dibekali sertifikasi IP68, jadi tahan air dan debu makin siap diajak aktivitas outdoor tanpa khawatir. Ponsel ini punya ukuran 6,83 inci, resolusi 1,5 kLTPS OLED, refresh rate 120 Hz, panelnya pakai TCL M9 OLED jamin warna cerah dan kontras mantap. Kecerahan puncak 3200 nits dengan HDR10+ dan Dolby Vision buat konten yang lebih hidup dengan rentang dinamis luas. PWM dimming 3840 Hz, bikin flicker minimal dan mata nggak cepat capek. Tebal bezel samping cuma 1,5 mm. Sedangkan bezel dagu atas dan bawah 1,9 mm nyaris edge to edge, bikin kesan layar nempel di bodi. Tapi yang paling nendang adalah simetri layarnya persis kayak iPhone. Ponsel ini hadir sebagai salah satu ponsel terkencang di kelasnya, karena ditenagai oleh chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8S Gen 4.
Chipset ini dibuat dengan arsitektur 4 nanometer yang hemat daya, tapi punya performa luar biasa. Berkat kombinasi ini, Poco F7 mampu menghasilkan skor Antutu yang tembus lebih dari 2 juta lebih poin, menjadikannya salah satu ponsel terbaik untuk gaming, multitasking berat, hingga editing konten. GPU Adreno terbarunya juga menjanjikan frame rate stabil saat main game berat seperti Genshin Impact atau PUBG Mobile pada setting rata kanan dengan 120 fps. Snapdragon 8S Gen 4 bisa dibilang sebagai versi ekonomis dari Snapdragon 8 Elite. Uniknya saat diuji head-to-head Snapdragon 8S Gen 4, justru mampu menyaingi bahkan mengungguli Snapdragon 8 Gen 3, terutama dalam manajemen suhu dan efisiensi daya. Dengan performa nyaris setara flagship efisiensi daya yang lebih baik dan harga yang lebih terjangkau, Snapdragon 8S Gen 4 adalah solusi ideal buat kalian yang cari performa dewa tanpa harus bayar harga kelas premium. Poco F7 juga upgrade dari sisi memori pakai RAM LPDDR5 dan penyimpanan UFS 4.0. Ada beberapa pilihan 8 GB per 256 GB, 12 GB per 256 GB, dan 12 GB per 512 GB. Yang lebih keren lagi, smartphone ini udah pakai Android 15, dipadu sama antarmuka HyperOS 2.0. Ponsel ini juga bakal dapet 3 kali update OS, dan patch keamanan sampai 4 tahun, jadi keamanan dan softwarenya terjaga terus. Kamera utamanya 50 megapiksel pakai sensor Sony LWT600 yang udah ada OIS, terus ada juga kamera ultrawide 8 megapiksel yang bikin angle foto kalian jadi lebih luas. Kemampuan videonya juga juara rekaman 4K pada 30 fps dijamin tajam dan detil. Apalagi sudah didukung Gyro Ace yang bikin setiap rekaman super stabil. Buat yang suka selfie atau sering video call, ada kamera depan 20 megapiksel yang support perekaman video FHD di 30 fps. Dari segi kamera sih, nggak jauh beda sama Poco X7 Pro dan Poco F6 yang mana itu pendahulunya. Buat jepret-jepret di sosial media, masih oke nih kameranya, karena sensor kameranya ini juga bakal dipakai di Poco F7 Ultra dan Poco F7 Pro. Koneksi dari Poco F7 ini lengkap banget guys. Ada koneksi NFC, dual stereo speakers, fingerprint dalam layar, IR blaster, Bluetooth 5.4. Cuma kekurangannya sih nggak ada jack audio, slot memory card, dan nggak ada eSIM aja. Untuk urusan baterai versi India jelas lebih unggul. Ponsel ini dibekali baterai jumbo 7550 mAh. Dengan dukungan fast charging 90 watt, sementara itu versi global dan Indonesia justru mengalami downgrade. Hanya mengusung baterai 6500 mAh, meskipun fast chargingnya masih tetap 90 watt. Menariknya, versi Indonesia dan India juga dilengkapi fitur reverse charging 22,5 watt, tapi entah kenapa versi India selalu mendapat spesifikasi lebih menggoda dibanding versi global atau Indonesia. Padahal ekspektasi pengguna di sini juga nggak kalah tinggi kayak di India. Nah, masuk ke bagian harga versi Indonesia kemungkinan besar bakal dibanderol mulai 4,9 jutaan untuk varian 12 GB RAM dan 256 GB penyimpanan. Sementara untuk varian 12 GB RAM dan 512 GB penyimpanan, kabarnya dijual di angka 5 jutaan lebih dikit. Nah itulah tadi kenapa Poco F7 bisa dibilang mengerikan banget buat HP kelas menengah lainnya. Gimana enggak? Harganya aja udah horor cuy. Lebih murah dari iQOO Neo 10 tapi speknya malah setara banget. Nggak masuk akal tapi nyata. Kompetitor kayak Infinix GT 30 Pro, Poco X7 Pro, sampai pendatang baru Tecnopova 7 Ultra yang ngandelin spek gaming pun masih belum bisa nyamain si King Poco ini. Di tengah persaingan yang makin panas, Poco F7 melenggang sendiri, bikin semua lawan kelabakan. Jadi buat lo yang lagi nyari HP gahar harga bersahabat, udah nggak usah mikir lama Poco F7 jawabannya.